Banyak saya Dr. Kandidat Wes. Muhammad Firdaus Oyobo SMH CFLS CLS CCMK didampingi Sertifikat leadership, guys. Sertifikat leadership itu kan berarti kita kayak ke seminar ya. Kim, ini ada apa di negara ini? Kami ingin membongkar ada seorang wanita yang dijajah moralnya, yang dijajah badannya oleh seorang advokat, tetapi kasus ini mau ditutup-tutupi dengan dibelokkan ke kasus saya. Kasus naik meja. Lebih terhormat naik meja apa naik ke badan wanita? Buat Pak Firdaus, pengacara terbaik di Indosiar. Saya udah mulai malas membela polisi. Apa saya ngotot? Kalau saya yang keras begini pun tidak tegak hukum, bagaimana dengan masyarakat biasa yang tidak punya apa-apa? Ini kita mau membongkar kasus, ya, kasus pelecehan seksual. Gaya pengacara Bang Firdaus udah kayak Hotman Paris, tapi versi saset. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian? Semua kalian baik-baik aja. Masih kembali lagi, guys. Nah, kita update kasusnya para pengacara yang lucu di Indonesia. Bahkan Rasman bilang dia tuh udah capek banget untuk ngebelain polisi. Saya udah mulai malas membela polisi. Nah, bagaimana Bang Rasman? Kemarin sempat belain kasus Vina, Pak Rudiana, sekarang nggak lagi ya? Kapok ya? Loh. Jadi di sini ada beberapa hal yang bikin netizen salfok ya. Yang pertama adalah Firdaus yang kemarin naik meja. Nah, lelaki tidak bercerita tapi tiba-tiba naik meja. Itu udah laki, tidak bercerita tapi tiba-tiba naik meja gitu. Jadi di sini Firdaus yang cerita bahwa kasusnya naik meja ini adalah pengalihan isu di antara kasus yang sebenarnya terjadi, yaitu pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris. Nah, kemudian yang kedua adalah Rasman yang capek banget membela polisi karena dirinya tuh seakan-akan dipojokkan selalu menjadi tersangka, guys. Wah, anjay lah. Dan ternyata Bang Firdaus ini juga punya gelar yang panjang banget, yaitu ADV, DR, CM, SHMA, CFLS, CLA, LLC, CMK, CPMW. Panjang banget pokoknya. Jadi kita akan bahas saja tentang hal ini. Let's go! Terima kasih banyak saya Dr. Kandidat Wes. Muhammad Firdaus Oyobo SMH CFLS CLS CCMK didampingi dengan abang saya Bang Rasman Arif Nasution. Terima kasih banyak juga yang terkhusus bagi ketua umum kami, ketua umum saya yang baru, Ketua umum baru. Doni SHSkom Mkom CMD ya. Jadi alhamdulillah hari ini saya resmi ya menjadi anggota Feradi WPI. Anggota Ferdi WPI, tepuk tangan dulu. Tapi di sini netizen salfok banget dengan gelar yang dimiliki sama Firdaus ya. Jadi gelarnya itu ada ADV, DR, CM, Firdaus Oyowibowo, SHMH, CFLS, CLA, ALC, CMK, MCD, KFC. Banyak pokoknya. Jadi yang penasaran apa sih maksudnya dari gelar ini? Emang sepanjang ini, emang Bang Firdaus beneran belajar? Gelar DKN-nya nggak dimasukin tuh dukunnya. DKN gitu. Oh, doktor kandidat gitu. Maksudnya dokter kandidat tuh kandidat doktor gitu. Belum lulus maksudnya. Let's nanya ya Bang Firdaus ya. Dokter kandidat, berarti kandidat dokter. Let's juga kandidat dokter kalau kuliah, tapi belum lulus aja gitu. Jadi M itu Muhammad Firdaus namanya. SHMH itu ya sarjana hukum ya. MH-nya S2 dong. Magister hukum dong MH. Terus kalau CFLS, nah itu diduga ya merujuk itu sertifikat Fundamental Law Science gitu, yang merupakan pelatihan ilmu hukum dasar. Kalau CLA, nah itu sertifikat legal auditor. Oh, berarti bisa ngaudit dia dong. Legal auditor. Biaya pendidikannya sekitar 4,5 juta atau uji sertifikasinya itu 4 juta. Oh, ini kursus. Terus nanya ini maksudnya kursus atau bagaimana nih gitu. Terus kalau ALC dan CMK, nah ini nggak tahu nih. Yang let's go cari. Kalau ALC itu yang let's go cari di sini dia sertifikat leadership, guys. Sertifikat leadership itu kan berarti kita kayak ke seminar ya. Terus kita ke seminar, kita ikutin seminarnya terus dapat sertifikat gitu. Kayak les dong. Berarti les nih. Ini sertifikat les Bang Firdaus. Sertifikat Leadership Association gitu. CLA yang let's go dapat CLA. Mungkin ada CLA yang lain ya gitu. CMK kayaknya cuma dia kawanannya. Maksudnya kawanan-kawanan dia aja yang tahu, kita nggak tahu. Gelar CMK ya gitu. Kami serahkan KTA-nya. KTA, kartu anggota. Saya bukan sampah.
Saya adalah mutiara yang diperebutkan oleh banyak organisasi. Kalau saya jatuh dan saya tercebur di lumpur, saya akan dipungut oleh orang dan jadi bersihkan menjadi berlian lagi. Anjay. Karena saya berlian. Kira saya berlian. Dan hari ini saya ditawari menjadi hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Hakim ad hoc perdata. Dia jadi hakim ad hoc di Mahkamah Agung, guys. Percaya? Percaya dong. Karena mungkin keseringan main sama dukun gitu. Kita percaya-percaya aja ya. Dia bilang dia adalah berlian, kalau saya jatuh ke lumpur, saya dipungut. Ini karena saya berlian gitu loh. Berlian itu bagian-bagian periklanan. Karena kan jadinya peran di WPI dikenal orang. Berkat siapa? Berkat Bang Firdaus. Berlian dia. Bagian-bagian periklanan gitu. Lu. Tapi di sini yang bikin salfok adalah gayanya Bang Firdaus ya. Kita lihat di sini pakai jas berwarna ya, nggak hitam gitu. Mentereng, pakai cincin, pakai jam tangan. Oh, lihat jam tangannya emas. Mirip sama stylenya Bang Hotman, tapi versi saset ya. Bang Hotman kan cincinnya batu ya, batu berlian gitu. Kalau dia kan batu akik, batu akik ini. Iya, dia batu akik ya. Jam tangan Bang Hotman mungkin Patek Philippe atau Richard Mille. Ini merek jam tangan Bang Firdaus apa ini? Ada yang tahu nggak? Merek jam tangan Bang Firdaus. Karena ini Anda dipecat Kongres Advokat sebagai pengacara? Menurut apa yang saya lihat di media sosial, di televisi, informasinya saya dipecat karena desakan masyarakat. Kita mau membongkar kasus ya, kasus pelecehan seksual yang dituduhkan pada klien kami. Kasus sawah sepetak tapi malah ngeributin masalah saya naik meja gitu loh. Ini kasus sawah sepetak yang dilakukan oleh oknum pengacara yang diduga ada konspirasi di sini. Jadi kami teriak-teriak sebagai pelaku penegak hukum. Ada apa dengan peristiwa ini? Sampai jaksa mati-matian mau melaporkan kami ke Mabes Polri. Padahal pasalnya pasal ringan yang harus dilaporkan ke Polres. Hakim ya. Hakim, ini ada apa di negara ini? Kami ingin membongkar. Ada seorang wanita yang dijajah moralnya, yang dijajah badannya oleh seorang advokat. Tetapi kasus ini mau ditutup-tutupi dengan dibelokkan ke kasus saya. Kasus naik meja. Lebih terhormat naik meja apa naik ke badan wanita? Tepuk tangan guys. Lebih terhormat naik meja apa naik badan wanita, anjay. Jadi tapi bener juga ya, kita nggak bisa pungkiri, kita harus netral juga. Di samping kocaknya Bang Firdaus, tapi dia bener juga nih. Kasusnya kan fokusnya ke kasus pelecehan ada, pencemaran nama baik ada, terus yang sawah sepetak itu Lesu juga nggak terlalu ngikutin kasusnya Hotman Paris sama Rasman ya gitu. Kita ngikutin kocak mereka aja ya. Tapi katanya mau dialihkan ke naik ke atas meja. Menurut Let's Go, hal-hal ini kan nggak cuma di kasus mereka ya. Banyak kasus-kasus yang lain seperti itu. Tapi Let's Go respect buat Pak Firdaus, pengacara terbaik di Indosiar. Di Indonesia belum gitu. Tapi di Indosiar Let's Go yakin terbaik ini. Namanya kan Bang Firdaus ya. Kalau pengacara lain itu lagi naik-naik daun gitu. Kalau Bang Firdaus kan lagi naik-naik meja. lebih tinggi daripada naik-naik daun gitu. Pengacara lain naik daun, dia naik meja, lebih tinggi derajatnya Bang Firdaus. Itu kita bukan ngecengin Bang Firdaus, kita tuh bangga loh Bang Firdaus. Pengamen bulungan, ketua organisasi, ketua LSM, taekwondo, boxer. Nah, sampai sekarang dia masih bingung siapa yang naikin dia ke meja. Nah, sama kayak Let's Go gitu. Kadang-kadang bulan puasa, tiba-tiba udah ada di warteg, habis 2 piring. Let's Go baru sadar setelah habis 2 piring, kenapa tiba-tiba saya ada di sini? Nah, gitu guys. Kadang-kadang memang orang suka lupa gitu loh. Nggak sadar gitu. Ya bisa dimaklumi. Bang Firdaus nggak sadar naik meja gitu. Makanya nih saran aja pengadilan nanti jangan Bang Firdausnya yang disuruh berubah. Jadi kita yang berubah. Jadi kalau Bang Firdaus sebagai pengacara, sebagai kuasa hukum dari para kliennya, persidangan itu nggak usah pakai meja, lesehan. Kayak di spesial sambal di Jogja tuh. Di Bali juga ada spesial sambal, lesehan gitu. Saran aja ya itu. Daripada mengharapkan Rasman dan Firdaus berubah menjadi orang yang kita inginkan, nah keburu meninggal kita. Lebih baik kita yang berubah, kita ubah pengadilan lesehan gitu. Ya, lebih terhormat naik meja atau transaksi di bawah meja? Anjay. Hah? Ini gila negara ini. Saya udah mulai malas membela polisi. Sangat Wih. memalukan
Itu menjadi barang bukti yang bukan pernyataan saya, tapi tim hukum saya, yaitu Ibu Eledenetti, itu orangnya. Dia yang ngomong, tapi ada barang bukti di dakwaan bahwa saya yang mengatakan itu. Ini memang benar-benar kebablasan. Saya udah mulai malas membela polisi. Saya sudah mulai malas membela polisi. Nah, jadi dia bilang di sini konteksnya dari Rasman ngomong gini ya, karena dia kan juga dituntut pencemaran nama baik ya. Jadi bahkan statementnya yang dalam satu buktinya Hotman itu bukan statementnya dia, tapi statement dari kuasa hukum, dari tim hukumnya Bang Rasman gitu. Tapi dakwaannya bahwa Rasman lah yang mengatakan hal tersebut. Jadi dia ngambek gitu kan gitu. No, kerasnya sampai telinga gitu kan, ngambek dia. Gitu. Saya udah males membela polisi gitu. Kemarin-kemarin di kasus Vina, Anda bela siapa Pak Rasman? Beginilah rasanya jadi Peggy King Kulba kita dulu. Nah, Rasman ngotot banget dulu. Ingat nggak King Kulba kita? Kuli bangunan Peggy Setiawan. Dia dijebloskan ke penjara. Rasman membela mati-matian Rudiana bahwa mengatakan Peggy ini memang benar-benar pelakunya. Ingat nggak kalian? Kalian dia kena getahnya sendiri. Di sini Rasman juga gayanya selalu pakai ini ya, pakai tempelan kuping ya. Tapi dia ngomong teriak-teriak. Mungkin dia biar nggak dengar suaranya sendiri ya. Saya pakai tempelan kuping gitu, pakai headset biar nggak denger omelan saya sendiri. Biar orang aja yang denger gitu. Teriak-teriak ngomongnya guys. Adinda, capek saya. Jadi kalau orang bilang masyarakat biasa, mohon maaf bukan menuduh-menduga nih, capek. Kita melapor, keluar duit, dilapor, keluar duit. Maksudnya apa? Biar dorong-dorong. Ada transportasi kita. Saya malu. Tapi malam ini karena menimpa saya. Kenapa saya ngotot? Kalau saya yang keras begini pun tidak tegak hukum, bagaimana dengan masyarakat biasa yang tidak punya apa-apa? Anjay. Tapi di sini Lesko udah setuju juga ya gitu. Dia yang ngotot yang belagak gila aja. Gak ada yang dengerin ya, apalagi kita yang kalem-kalem gitu. Dia juga mengakui bahwa kalau dia ngelapor ke kepolisian itu keluar duit. Kalau dilapor dia keluar duit. Keluar duit itu buat apa? Buat transportasi katanya. Transportasi Pak Rasman atau transportasi Pak petugas oknum? Ini Lesko nanya ya, karena kan Bang Rasman yang lebih ahli kalau di advokat gitu. Karena kalau Lesko kadang kehilangan dompet, kehilangan STNK, perpanjang STNK, perpanjang SIM gitu. Ada biaya administrasi dan lain-lain yang cutnya seikhlasnya. Nah, kalau kita nggak ikhlas, Pak oknumnya juga nggak ikhlas buatin surat kehilangan. Saya nggak ikhlas sih Pak, kasih 20.000. Saya juga nggak ikhlas ngeprint. Jadi harus sama-sama ikhlas. Sama-sama ikhlas Pak oknumnya loh. Kalau kita nggak ikhlas, yang jelas oknumnya ikhlas, ya nggak apa-apa gitu. Kalian ada pengalaman? Gimana menurut kalian guys tentang kisruh di dunia peradvokatan dan pengacara ini? Kalian ngerti nggak sebenarnya kasusnya? Enggak kan? Sama. Cuman seru lihat kocaknya para pengacara aja gitu. Thank you banget nih buat teman-teman yang sudah memberikan supportnya buat Let's Go. Nah, kemarin Let's Go nyoba storytelling ya, belajar gitu. Dapat hujatan banyak juga. Nggak apa-apa ya. Apalagi kemarin yang bilang, Bang, begitu-begitu si cewek ini korban loh. Let's Go malah berpikirnya, coba kalian jadi istrinya Pak Anto gitu. Nah, apa di dalam hatinya nggak mampus kalian berdua? Nah, apa nggak gitu? Coba kalian pikir ya gitu. Istrinya Pak Anto gitu, dia lagi hamil anak kedua. Anaknya yang pertama didoain PSK. Nah, suaminya selingkuh. Nah, istrinya ini gimana sama anaknya yang pertama sama hamil anak keduanya? Gimana guys? Itu ya kalian ya. Ya itu dia guys. Thank you banget buat teman-teman. Terima kasih banget dari Dian Puna. Wah, Hong Kong guys. Iya. Mbak dokter gitu. Let's go bilang Mbak dokter ya, karena bajunya kayak dokter. Tapi NCT itu bukannya ada banyak ya? NCT Dream, ada NCT biasa, ada NCT 127. Boy-boy juga Let's go dia. Tahu-tahu gitu ya. Kalau nggak salah gitu ya, bener nggak sih? Gitu Dian, thank you banget ya gitu. Pokoknya saya dukung terus video Bang Let's Go. Capek buat reaction nih ya, gitu. Jangan capek buat reaction nih ya. Thank you banget ya Dian. Dari Henny HG5MS gitu. Pelakor, pelakor. Ya jangan menjadi pelakor, berbahaya. Kalau udah masalah percintaan tuh bahaya guys gitu. Dari Sultan Hongkong kita, siapa lagi kalau bukan dari Kanjeng Mami yang mulia Ratu Sri Wahyu 8161, Sultan Hongkong. Terima kasih banget
Kanjeng Mami yang mulia Ratu Sultan Hong Kong, kita selalu mensupport. Let's go. Yeah. Dari Sari Widasi 85980. Aduh, let's go, buatin logo buat Sari Widasi 5980 ya. Yuk. Nah, mantap, logo untuk my best friend satu kampung. Sari Widasi 5980. Thanks. Tindak kriminal menurutku justru dilakukan oleh orang terdekat yang sudah dikenal. Selalu berhati-hati. Susah selalu, let's go. Ya, bener. Selingkuh itu, masalah cinta-cintaan itu udah pasti kasusnya aneh-aneh, guys. Kemarin lihat Randy Kejarnet kan, itu sampai tato full muka Syahnas gara-gara selingkuh. Thank you banget buat teman-teman yang nonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.